Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'a ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan bahasan kita dari Sahih Al-Bukhari. Kita masih dalam kitab atau bab istiqbal qiblah wal masajid, tentang masalah kiblat dan masjid, dan sekarang kita berkaitan dengan permasalahan masjid. Bab nomor 44, bab al-qadha wal li'an fil masjid bainar rijal wan nisa. Bab tentang memberikan hukum qadha, yaitu ada keputusan hukum, dan li'an saling melaknat antara suami dan istri di masjid, ya, antara lelaki dan wanita, ya. Kemudian Imam Al-Bukhari membawakan hadisnya. Qala haddatsana Yahya qala akhbarana Abdul Razzaq qala akhbarana Ibnu Jurayj qala akhbarani Ibnu Syihab an Sahal bin Sa'ad anna rajulan qala, dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu taala anhu, ada seorang lelaki berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ara'aita rajulan wajada ma'amra'atihi rajulan ayaqtuluhu?" Ya Rasulullah, bagaimana menurut Anda jika seorang laki mendapati ternyata istrinya berzina dengan lelaki lain? Tangkap basah. Ayaqtuluhu, maka bolehkah dia bunuh lelaki tersebut? Bolehkah dia bunuh lelaki tersebut? Fatala ana fil masjid wa ana syahid. Maka akhirnya dia dan istrinya melakukan mula'anah atau li'an di masjid, sementara saya menyaksikan hal tersebut, ya, saya menyaksikan hal tersebut. Hadirin hadirat Allah Subhanahu wa taala, tentunya akan ada pembahasan secara khusus tentang sebab-sebab berpisahnya seorang wanita dengan suaminya, seperti ada namanya khulu, ada namanya talak, ada namanya fasakh, dan ada namanya juga misalnya li'an. Ya, li'an yaitu saling melaknat, dari la'ana yula'inu, mula'anah atau li'an, ya. Yaitu jika seorang laki mendapati istrinya berzina dengan laki-laki lain dan dia yakin akan hal tersebut, ya, tetapi dia tidak punya saksi, karena Allah mempersyaratkan kalau seorang menuduh orang lain berzina, dia harus mendatangkan empat saksi. Kalau dia tidak mendapatkan mendatangkan empat saksi, maka dia harus dicambuk. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Walladzina yarmunal muhsanati tsumma lam ya'tu bi arba'ati syuhada fajliduhum thamanina jaldah." Dan orang-orang yang menuduh wanita baik-baik dengan berzina, kemudian dia tidak mendatangkan atau mereka tidak mendatangkan 4 saksi, maka cambuklah 80 kali. Cambuklah 80 kali. Sekarang kasus seorang lelaki mendapati istrinya berzina dengan lelaki lain. Saksinya cuma dia sendiri. Kalau dia lapor, maka dia tidak mendatangkan 4 saksi, maka dia akan dicambuk 80 kali. Tapi kalau dia tidak lapor, dia ingin pisah dari wanita ini. Apa sebab dia ingin berpisah? Dia tidak ingin, ya, tempat tidurnya terkotori, air maninya tercampuri dengan air mani lelaki lain. Masalahnya nanti kalau punya anak repot, nasabnya kemana, ya. Ini terjadi di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka laki datang, sebut dalam riwayat namanya Hilal bin Umayyah radhiyallahu taala anhu. Dia salah seorang dari wa ala thalathati alladziina khulifu, termasuk 3 orang yang tidak ikut perang Tabuk, yang kemudian diboikot oleh Nabi dan para sahabatnya, selain Ka'ab bin Malik, satunya namanya Hilal bin Umayyah radhiyallahu anhu, dan dia adalah seorang yang mulia, ya. Dia dapat istrinya kemudian sedang berzina dengan lelaki lain, maka dia lapor kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi bilang, "Mana saksinya? Kalau enggak ada saksi, maka kau akan ditegakkan hukum had." Jadi dalam Islam untuk menegakkan hukum had orang berzina tidak gampang. Harus punya 4 saksi. Dia bilang, "Ya Rasulullah, saya benar ya Rasulullah." "Iya, kau benar, tapi aturannya harus ada 4 saksi." Repot. Bingung. Kalau enggak, kau akan dicambuk. Dia bilang, "Allah tahu saya benar." "Iya, benar, tapi mana buktinya?" Akhirnya dia bilang, "Saya tidak akan dicambuk, saya tidak akan ditegakkan hukum had." Maka Allah turunkan ayatnya dalam surat An-Nur yang berkaitan dengan mula'anah, yaitu surat An-Nur
ayat 6 dan seterusnya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Walladzina yarmuna azwajahum wa lam yakul lahum syuhada'u illa anfusuhum fa syahadatu ahadihim arba'u syahadatin billahi innahu laminas shadiqin." Kata Allah, dan para suami yang menuduh istri mereka melakukan perzinahan, kemudian mereka tidak punya saksi kecuali diri mereka sendiri. Maka persaksiannya adalah caranya bagaimana? Dengan 4 kali saksi. Demi Allah, aku melihat dia berzina. Demi Allah, aku melihat dia berzina saya 4 kali. Demi Allah, aku melihat dia berzina dan aku benar-benar jujur. Wal khamisatu anna la'natallahi alaihi in kana minal kadhibin. Bersumpah 4 kali. Demi Allah saya lihat dia berzina. Demi Allah, demi Allah, demi Allah. Terakhir, yang kelima, ya, bahwasanya saya terlaknat oleh Allah kalau saya bohong. Kemudian sang wanita apa yang dilakukan? Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa yadra'u anhal adzaba an tashhada arba'a syahadatin billahi innahu laminal kadhibin wal khamisata anna ghadaballahi 'alaiha in kana minas shadiqin." Sang wanita menolak. Caranya bagaimana? Dia bersaksi juga 4 kali. Demi Allah, dia yang dusta. Demi Allah, suamiku yang berdosa. Demi Allah, suamiku yang berdosa, saya tidak berzina. Demi Allah, suamiku yang berdosa. Yang kelima, demi Allah, kalau dia jujur, saya dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah terjadi namanya mula'anah, maka terpisah dan tidak boleh menikah selama-lamanya. Tidak boleh digabungkan lagi, maka buyar tali pernikahan mereka, dipisahkan, ya, dan tidak boleh bergabung selama-lamanya. Tahrim al-mu'abbad, selama-lamanya tidak boleh lagi menikah antara dua pasangan ini. Inilah yang disebut dengan mula'anah, ketika sahabat tersebut bersumpah 4 kali, demi Allah saya jujur, demi Allah saya jujur, demi Allah istriku berzina. Ketika sampai yang mau kelima, Nabi tahan dia. Kata Nabi, "Ya fulan, ya sahabatku, ingat azab Allah lebih pedih daripada dunia." Tapi sahabat tersebut nekat. Demi Allah, kalau saya bohong, saya dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wanitanya dipanggil, silakan. Demi Allah saya tidak berzina, demi Allah dia yang dosa, demi Allah dia yang dosa, demi Allah dia yang dosa. Waktu mau kelima, Nabi bilang, ingat, azab Allah lebih pedih daripada di dunia. Maka wanita ini sebentar diam. Dia ragu. Dia diam sebentar. Akhirnya dia bilang, saya tidak ingin mempermalukan kabilahku. Dia nekat berkata, demi Allah, kalau dia benar saya dusta, saya dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka terjadilah mula'anah. Itu terjadi di mana? Di Masjid Nabawi. Terjadi di Masjid Nabawi. Artinya Imam Bukhari ingin membawakan hadis ini menyampaikan bahwasanya kalau ada perkara-perkara Islami boleh diputuskan di masjid. Ada qadha, ada mula'anah, ya. Ya, terjadi di masjid enggak ada masalah. Mungkin ada perceraian terjadi di masjid enggak ada masalah. Ini berkaitan dengan urusan kaum muslimin. Karena masjid bukan hanya sekedar untuk apa? Beribadah, ya. Tetapi untuk pengajian, untuk rapat, semua yang berkaitan dengan kemaslahatan kaum muslimin boleh dilakukan di masjid. Itu maksud dari Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah dalam bab ini. Baik. Kalau wanita mendapati suaminya berzina, ketangkap basah, dia lapor kepada hakim, boleh enggak melakukan mula'anah? Hah? Boleh enggak? Nah, nanti dibahas saja belakangan nanti. Baik. Bab berikutnya bab nomor 45, babun idza dakhala baitan yusalli haitsu syaa au haitsu umira wa la yatajassas. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jika seorang masuk ke rumah orang lain dan dia hendak salat, maka hendaknya dia salat di mana dia kehendaki, ataukah dia salat sesuai dengan yang diperintahkan oleh pemilik rumah. Wa la yatajassas, dan jangan dia cek sana cek sini. Maksudnya apa? Jika seorang main ke rumah orang lain, bertamu di rumah orang lain, kemudian pemilik rumah mengatakan silakan sholat, maka apakah dia sholat terserah di mana saja di areal rumah tersebut, ataukah dia sholat hanya di daerah yang diperintahkan oleh lokasi yang diperintahkan oleh pemilik rumah? Wala yatajassas, dan jangan dia cek-cek sendiri, ya. Misalnya ada orang tamu ke rumah saya, kemudian waktunya sholat, kemudian saya bilang silakan sholat. Kemudian dia jalan-jalan, dia buka kamar 1, kamar 2, cek mana yang bagus untuk tempat sholat. Ini enggak boleh, ya. Kecuali sang pemilik rumah mengatakan silakan cek di mana saja kau mau sholat, enggak ada masalah. Tapi kita tahu namanya urf masyarakat. Kalau seorang masuk di rumah, dia ingin sholat, biasanya ada tempat khusus. Tunggu izin dari pemilik apa? Rumah. Maka jangan ya tajassas, jangan dia buka kamar satunya, ya.
ngecek ruang ini, ngecek ruang sana, tentunya ini kurang beradab ya. Tetapi kalau diizinkan oleh pemilik rumah maka silakan dia salat dimanapun. Imam Al-Bukhari membawakan hadisnya, qala Abu Abdullah Al-Bukhari rahimahullah taala, qala haddatsana Abdullah ibnu Maslamah, qala haddatsana Ibrahim bin Sa'ad, an Ibn Shihab, an Mahmud bin Rabi', an Itban bin Malik, dari Mahmud bin Rabi' dari Itban bin Malik radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam atahu fi manzilihi. Bosnya Nabi sallallahu alaihi wasallam datang ke rumah Itban bin Malik di rumahnya. Faqala, ya ini Itban bin Malik ingin Nabi datang ke rumahnya, ya. Maka Nabi bertanya, "Aina tuhibbu an usalliya min baitik?" Wahai Itban, kau ingin aku salat di areal yang mana dari rumahmu? Faqala fa asyartu lahu ila makanin. Kata Itban, aku pun mengisyaratkan di tempat khusus di situ, aku ingin kau salat di situ. Fakabbara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi pun bertakbir salat di situ, wa safafna khalfahu. Maka kami pun bersaf di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa shalla rak'ataini, maka Nabi pun salat 2 rakaat ya. Ini dalil Nabi SAW ketika masuk, Nabi tanya, di mana kau ingin aku salat ya. Ya, Nabi tidak kemudian buka-buka kamar, buka khorden, kemudian pilih tempat mana, tapi Nabi tanya kepada Itban, sahibul bait, pemilik rumah, kau ingin aku salat di areal mana? Kata Itban, daerah sini. Maka Nabi SAW pun salat di situ. Ini mengajarkan kita adab kalau kita ke rumah orang ya. Jangan kita tajassus ya. Jangan kita tajassus. Kalau kita di ruang tamu, kemudian di antara ruang tamu luar dengan ruang tamu dalam ada tirai, jangan kita tengok-tengok ya. Jangan kita tengok-tengok ke dalam, ya jangan. Siapa tahu ada aurat di dalam yang tersingkap, tidak boleh kita lihat. Demikian juga kalau kita berjalan di depan rumah orang, jangan kita tengok-tengok kanan kiri ya. Karena kita enggak tahu mata kita bisa jadi melihat ya aurat orang. Namanya orang zaman sekarang, mereka tidak mengerti agama, terkadang mereka duduk depan rumah dalam kondisi aurat terbuka, dalam kondisi pahanya kelihatan lah, apanya kelihatan lah. Kita berjalan depan rumah orang, maka jangan kita, bahasa Indonesia jangan jelalatan. Jangan apa? Jelalatan. Ya. Kalau dahulu para salaf melarang untuk fuduli itu kalau bahasa kita namanya kepo ya. Kepo dalam hal banyak, tidak boleh kepo lisan, tidak boleh kepo telinga, tidak boleh kepo mata. Ya, tidak boleh kepo penglihatan. Tidak boleh kepo pendengaran, pengin tahu. Ada orang ngobrol, pengin tahu, nimbrung loh. Kalian lagi ngobrol apa? Ngobrolin siapa sih? Bahasa kerennya, lagi gibahin siapa sih? Begitu. Saya pengin nimbrung gibah sama kalian. Itu namanya kepo, fuduli. Bukan urusan ente. Ya. Cari urusan yang baik, yang bukan urusan kita, jangan diikuti. Ya, sekarang zaman kepo ya. Siapa yang pegang medsos, dia akan apa? Kepo ya. Termasuk diantaranya, fuduli mata ya. Pengen lihat sana, pengen lihat sini, masuk rumah orang, kemudian lihat atas, lihat bawah, lihat sini. Ya kecuali dipersilahkan oleh tuan rumah, silakan. Tapi kalau di rumahnya ada sitar tertutup, maka jangan kita lirik kanan, lirik kiri. Berarti dia sedang menutup, tidak boleh kita ingin tahu apa di balik tirai tersebut. Demikian kalau kita jalan depan rumah orang, saya ingatkan tadi, jangan kita lihat kanan, lihat kiri, ingin tahu isi rumah orang, ya, ingin tahu apa istri orang, jangan. Jalan depan aja, enggak usah lihat sana lihat sini. Kenapa kita dilarang untuk duduk di pinggir jalan? Iyyakumul julusa fit turuqat. Iyyakumul julusa fit turuqat, kata Nabi, waspadalah kalian jangan duduk di pinggir jalan. Ya. Kenapa? Karena kita enggak bisa menjaga pandangan. Makanya Nabi mengatakan, kalau memang kalian harus duduk, fa'ati at-tariqa haqqahu. Maka berikanlah hak jalan. Apa hak jalan? Di antaranya ghaddul basar, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tundukkan pandangan. Dan itu perkara yang berat. Sekarang orang kalau di zaman Nabi di pinggir jalan kita dilarang karena takut kita tidak bisa tundukkan pandangan, kita bilang medsos lebih parah daripada pinggir jalan. Paham? Iya atau tidak? Medsos lebih parah daripada pinggir jalan, dan kita semua mubtalaun, kita semua terkena dengan masalah ini. Masing-masing kita punya medsos, masing-masing kita punya akun berkelana ya, kita melihat apa saja ya. Kalau Nabi dahulu di pinggir jalan saja Nabi larang duduk di situ, padahal siapa sih yang jalan di zaman Nabi? Siapa sih yang jalan di zaman Nabi? Apakah ada artis yang lewat depan Nabi? Tentunya tidak ada. Paling yang lewat apa sih ya? Kalau zaman sekarang kita duduk depan Masjid Asra misalnya, yang lewat ya enggak banyak ya, paling ada orang lewat, mungkin cantik sesekali ya. Tapi kalau kita lihat di medsos semuanya cantik, ya tidak? Semua cantik ya. Terus kita lihat istri kita bandingkan, waduh.
Dua hal yang berbeda. Akhirnya kita bermaksiat, akhirnya kita melihat istri kita seperti biasa gara-gara kita tidak menundukkan pandangan. Oleh karenanya di antara adab kalau kita masuk rumah orang, wala yatajassas, jangan dia tengok sana tengok sini, tundukkan pandangan, kecuali dipersilakan oleh tuan rumah, silakanlah kita mengecek sana mengecek sini. Baik, kita lanjutkan. Babul masajidi fil buyut. Bab tentang masjid-masjid di rumah. Itu musalla. Masjid maksudnya musalla. Musalla. Bukan masjid yang istilah ya. Wa shalla al-Bara' bin Azib fi masjidin fi darihi jama'atan. Bosnya Al-Bara' bin Azib salat di masjid di dalam rumahnya jamaah, secara berjamaah. Imam Al-Bukhari membawakan hadisnya. Qala haddatsana Sa'id ibn Ufair qala haddatsani Laits qala haddatsani Uqail an Ibn Shihab qala akhbarani Mahmud ibn Rabi' al-Ansari. Hadis yang sama dari Mahmud bin Rabi' dari Itban bin Malik. Hanya saja ini hadis lebih panjang, lebih detail. Kata Mahmud bin Rabi' al-Ansari, anna Itban bin Malik wa huwa min ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mimman syahida Badran min al-Ansar. Adalah Itban bin Malik, salah seorang dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ikut serta dalam perang Badar dari kaum Ansar. Kita tahu peserta perang Badar tidak banyak. Sekitar 317 orang, tidak banyak. Ya, karena waktu itu Nabi sallallahu alaihi wasallam tujuannya bukan berperang, tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam tujuannya hanya ingin menghadang kafilah dagangnya Abu Sufyan untuk merampas hartanya. Ya, karena kaum muslimin sudah dirampas hartanya oleh orang-orang kafir Quraisy. Maka Nabi ingin menghadang, ingin balas dendam, mengambil harta mereka yang dirampas oleh orang-orang Quraisy. Maka dan pasukan Abu Sufyan tidak banyak, yang menjaga kafilah dagang tidak banyak. Mungkin puluhan orang aja. Maka Nabi SAW siapkan pasukan tidak banyak. Cuma 300 sekian untuk menghadapi puluhan orang-orang Quraisy. Sehingga sebagian sahabat minta izin untuk ikut, kata Nabi, barang siapa yang kudanya siap, ontanya siap ikut. Kalau enggak usah. Musuh cuma sedikit, cuma puluhan. Sementara kita 315 cukup. Sehingga yang ikut serta tidak banyak. Persiapan juga terbatas, persenjataan terbatas. Ternyata Abu Sufyan dapat kabar, sehingga dia pun kabur, berhasil lolos. Kemudian dia minta tolong kepada Abu Jahal. Akhirnya Abu Jahal datang dengan 1000 pasukan. Dengan persenjataan lengkap. Untuk berhadapan dengan kaum muslimin yang jumlahnya 315 orang. Oleh karenanya peperangan tersebut peperangan yang berbeda daripada yang lainnya. Ya, Allah menamakan perang Badar dengan Yaumal Furqan, ya. Yaumal Taqal Jam'an. Hari pembeda, hari di mana bertemu dua pasukan, ya. Oleh karenanya semua yang ikut peserta dalam perang Badar memiliki manzilah yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Badriyun, para peserta perang Badar. Maka orang yang ikut peserta perang Badar diberi gelar Al-Badri. Al-Badri, si fulan Badri, ya. Si fulan peserta perang Badar. Dan ini tidak berlaku pada perang-perang yang lainnya. Tidak ada orang ikut perang Uhud disebut si fulan Uhudi, enggak ada. Tidak ada yang ikut perang Khandaq disebut si fulan Khandaqi, ya. Atau ikut perang Khaybar, Khaybari, enggak ada. Khusus perang Badar diberi gelar Al-Badri. Kenapa? Karena itu adalah istimewa bagi para peserta perang Badar. Jumlah mereka sekitar 315 orang. Dan ternyata ada sebagian kecil kaum Ansar yang ikut serta dalam perang Badar tersebut. Di antaranya Itban bin Malik radhiyallahu taala anhu. Itban bin Malik annahu ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala, kemudian dia berkata, "Ya Rasulullah, qad ankartu basari." Ya Rasulullah, mataku sudah sulit untuk melihat, ya. Ini awal matanya terganggu. Kita tahu zaman dahulu tidak ada kacamata, ya. Mungkin kalau orang sudah mata mulai rabun, mudah segera untuk bertambah minusnya sampai akhirnya apa? Menjadi buta, ya. Zaman sekarang banyak alat yang bantu, ya, untuk melihat dan yang lainnya, ya. Makanya subhanallah, kita ini banyak bersyukur kepada Allah diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi ada orang tua bicara, dia tadi pagi umur 67. Dia maknanya kita bersyukur kepada Allah tiap hari bisa bernafas gratis, ya. Bayangkan orang kalau mau menyelam, mau sewa gas satu tabung berapa coba? Dia bayar, itu pun cuma dalam waktu mungkin 10 menit sudah habis gas tabung tersebut. Kalau dia mau berenang lagi harus bayar lagi gas tersebut dalam tabung gas, oksigen.
Sementara kita tiap hari hirup oksigen tanpa batas, ya, dan tidak pernah bayar. Mata, kenikmatan yang Allah berikan. Ya. Kita kalau melihat langsung bisa fokus. Ya, apalagi lihat apa? Bisa fokus, apalagi yang munadzar, ya, fokus. Sementara kalau kita mau pakai kamera, kita harus fokuskan dulu. Pakai HP aja kita pasin dulu. Mata kita ngelihat langsung bisa apa? Fokus. Dan ini semua gratis dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya, nikmat ini jangan sampai kita gunakan untuk perkara yang haram, ya. Lihatlah sahabat, dia berkata kepada Nabi SAW, matanya terganggu, mulai rabun. Dia berkata, ya Rasulullah, qad ankartu basari, mataku mulai terganggu, pandangan mulai lemah. Wa ana usalli liqaumi, dan aku jadi imam bagi kaumku. Jadi ini dalil bahwasanya di kota Madinah dahulu bukan cuma Masjid Nabawi, ada masjid-masjid yang lain yang agak jauh dari Masjid Nabawi. Seperti Masjid Bani Salimah yang sekarang dikenal dengan Masjid Al-Qiblatain, cukup jauh dari Masjid Nabawi, berkilo-kilo, ya. Sahabat punya masjid di situ, masjid perkampungan Bani Salimah. Ya. Kemudian di antara masjid yang jadi imam adalah Itban bin Malik. Dia berkata, ya Rasulullah, saya adalah imam dari kaumku. Fa idza kanatil amtar salal wadiyu alladhi baini wa bainahum lam astati' an atiya masjidahum fa usalliya bihim. Tetapi ya Rasulullah, antara saya dan kaumku ada rumahku dengan posisi masjid, ada wadi. Wadi itu apa ya? Lembah, tapi bukan lembah besar, tapi lembah tempat aliran air kalau lagi hujan. Dan ini banyak di kota Madinah. Kita di kota Madinah sering ada jembatan, di bawahnya lembah nggak ada isinya, nggak ada isi airnya, ya, nggak ada sungainya. Tetapi kalau musim hujan nanti terisi dengan apa? Air. Ya, di situ di Madinah seperti itu banyak. Saya nggak tahu di Jakarta, ya. Tapi kalau di Madinah, ya, sering ada galian besar, bukan galian, lubang besar, itu lembah, disebut dengan wadi. Wadi tersebut kalau musim hujan akan ada air yang mengalir. Kalau nggak ada musim hujan ya kering, kosong. Nah, dibuat jembatan di atasnya. Kata dia, Rasulullah, antara saya dengan kaumku, antara saya dengan masjid kaumku ada lembah. Fa idza kanatil amtar, kalau turun hujan, maka mengalirlah air di lembah tersebut, sehingga aku tidak bisa pergi ke masjid mereka untuk menjadi imam. Wa wadittu ya Rasulullah annaka ta'tini fatusalli fi baiti fa attakhidhuhu musalla. Maka aku ingin engkau ya Rasulullah datang ke rumahku agar kau salat di rumahku, kemudian aku menjadikan bekas salatmu tersebut sebagai tempat salatku secara khusus. Kalau aku tidak bisa jadi imam. Ini dalil bahwasanya boleh seorang membuat musalla di rumahnya, ya, ruangan khusus untuk dia apa? Salat. Salat di situ. Qadarullah misalnya ada halangan tidak bisa ke masjid, misalnya hujan, ya, misalnya ada sesuatu atau dia sedang sakit, maka dia bisa salat di musalla tersebut. Ya, musalla itu tempat salat di rumah. Faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sa'af'alu insyaallah, aku akan lakukan, penuhi permintaanmu. Qala Itban, faghada alayya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakrin hina irtafa'an nahar. Maka datanglah kepadaku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar tatkala matahari mulai naik. Ini pagi-pagi hari. Ya, pagi-pagi hari. Ini kita tahu pagi hari berkah. Burika li ummati fi bukuriha, ya. Bahwasanya Allah memberi berkah kepada umatku di pagi hari. Fasta'dana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini Nabi sallallahu alaihi wasallam datang dengan Abu Bakar. Yang diundang siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi Nabi punya teman dekat namanya Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Dan boleh kalau seorang undang kita bawa orang lain dengan syarat menurut persangkaan kuat kita, kalau kita bawa teman kita ini, kawan kita tidak marah, ya. Tapi kalau kita bawa kawan ternyata teman kita marah, maka jangan kita bawa kawan tersebut, ya. Ya, apalagi bawa 10, ya. Jangan merepotkan tuan rumah. Tapi kalau kita kira-kira, ini sudah kita bahas pada pertemuan kemarin, waktu Nabi diundang makan, Nabi ajak banyak orang, ya. Jadi kalau kita diundang, kita boleh bawa teman. Kalau kira-kira tidak mengganggu tuan rumah, maka kita bawa. Tapi sekarang perkaranya mudah, tinggal kita WA, tinggal kita telepon, tanya sama teman kita. Kita bilang, "Woi fulan, saya bawa kawan." Kalau dia langsung jawab, "Oh silakan, silakan." Berarti dia senang. Tapi kalau dia bilang, "Siapa?" Ya deh bawalah. Nah, ini berarti dia terpaksa.
dia terpaksa. Kita bisa ngertilah perasaan orang. Kalau kelihatan dia terpaksa, jangan kita paksa. Jangan kita paksa. Ya sudah, kita berangkat sendiri. Mungkin ada pembicaraan khusus yang ingin dia sampaikan. Di sini Nabi SAW bawa Abu Bakar ke rumah Itban bin Malik. Fasta'dzana Rasulullah SAW fa'adzintu lahu. Nabi pun minta izin untuk masuk ke rumah Itban. Kata Itban, fa'adzintu lahu, aku izinkan Nabi masuk. Dan ini adab ya. Bukan mentang-mentang dia seorang Rasul, Rasulullah SAW kemudian dia masuk nyelonong tanpa minta izin. Rasulullah SAW tetap minta izin karena ini rumah orang. Kemudian setelah diizinkan, baru Nabi SAW masuk. Falam yajlis hina dakhala al-bait. Dan Nabi SAW tatkala masuk rumah, dia tidak sempat duduk. Langsung dia jalankan tujuan dia datang. Beliau berkata sallallahu alaihi wasallam, "Aina tuhibbu an usalliya min baitik?" Kau ingin aku salat di areal yang mana dari rumahmu? Ini para ulama mengatakan kalau kita punya tujuan itu dulu dikerjakan. Jangan tengok sana tengok sini ya. Itu fokus dulu kerjakan, kalau ada sisa waktu baru kita kerjakan yang lain. Dengan demikian target kita akan bisa tercapai. Ibu-ibu kalau pergi ke pasar atau ke mall punya tujuan, beli dulu tujuan itu ya. Jangan kemudian lewat kanan nyantol, lewat kiri nyantol, lewat kanan nyantol, sampai tujuan uang sudah habis. ATM suami pun sudah nggak ada isinya. Jadi kita fokus tujuan kita selesai dulu, baru kita kerjakan yang lain. Dan ini kita harus punya target ya. Masing-masing kita punya target. Saya juga punya target dalam kehidupan ini. Saya punya PR, antum punya PR, saya juga punya PR. Apa yang harus saya tulis? Saya punya target. Ini dalam waktu sekian harus selesai. Karena saya tahu umur saya sedikit. Setelah ini saya harus nulis apa? Saya ada kajian jam sekian sampai jam sekian saya baca apa? Jam sekian sampai jam sekian saya baca apa? Ya, karena kemampuan terbatas, kesehatan terbatas, umur terbatas. Ya, otak juga terbatas. Fulus terbatas. Oleh karenanya kalau punya tujuan itu dulu yang dikerjakan ya. Seperti Syekh Utsaimin rahimahullah mencontohkan seorang misalnya dia ingin membahas suatu permasalahan, kemudian dia buka buku. Dia lagi cari pembahasan tersebut, dia baca fahres, catatan daftar isi. Dia baca banyak daftar isi yang menarik hatinya, pengen tahu. Akhirnya dia baca yang bukan tujuannya, dia baca. Bagus. Dia baca lagi. Sebelum sampai tujuannya waktu sudah habis. Sehingga target bisa rusak gara-gara seperti itu. Ya, Nabi SAW lihat, begitu datang langsung dia kerjakan target. Ingin memenuhi keinginan Itban bin Malik, maka dia mengatakan, "Aina tuhibbu an usalliya bikum?" Areal mana kau ingin aku sholat? Sebelum dia duduk, sebelum ngobrol, datang langsung sholat dulu. Ya, karena ini targetnya. Qala fa asyartu lahu ila nahiyatin minal bait. Kata Mahmud bin Rabi', maka Itban bin Malik berkata, aku pun mengisyaratkan suatu pojok di pojok suatu areal di pojok rumah. Faqama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu pun salat, fakabbara, Nabi sallallahu alaihi wasallam pun bertakbir, fakumna, maka Nabi pun berdiri, fasafafna atau fasaffana, kami pun melakukan saf di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa shalla rak'ataini, kemudian Nabi salat 2 rakaat, thumma sallam, kemudian Nabi salam. Tempat itulah yang ingin dijadikan Itban bin Malik sebagai tempat salatnya selalu. Ya. Karena beliau bertabarruk dengan bekas tempat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lagi pula kalau Nabi sudah salat berarti arahnya benar, ke arah kiblatnya benar, karena Nabi tidak mungkin salat selain arah kiblat ya. Maka Nabi sudah benar arah kiblatnya di situ. Selain tempatnya dijadikan keberkahan. Ini dalil kata para ulama bahwasanya salat sunnah kalau dikerjakan berjamaah terkadang tidak mengapa, tidak jadi masalah ya. Ya. Seperti Ibnu Taimiyah rahimahullah taala dalam Majmu' Fatawa dalam beberapa kitabnya mengatakan tidak ada masalah kita salat sunnah berjamaah terkadang ya, meskipun disepakati seperti ini, Nabi SAW memang sengaja datang untuk apa? Salat, sudah ada janji dan Nabi bawa Abu Bakar, kemudian mereka berjamaah. Sebagian ulama seperti Syekh Albani rahimahullah taala mengatakan boleh kalau sudfah, kalau kebetulan tidak direncanakan sebelumnya, maka boleh seorang berjamaah. Misalnya saya bertamu di rumah kawan, tiba-tiba saya bilang, saya ingin salat malam. Kita salat bareng-bareng. Tidak direncanakan sebelumnya. Direncanakan 5 menit sebelumnya misalnya. Ya, tapi yang benar mau direncanakan tidak direncanakan bukan itu yang jadi patokannya. Yang jadi patokannya bahwasanya boleh kita salat sunnah berjamaah terkadang. Yang penting jangan sampai menjadi syariah tudahi, ya jangan sampai jadi syariat tersendiri yang seakan-akan menyaingi syariat yang ada. Contoh,
bolehkah kita salat qiyamul lail terkadang di masjid meskipun kita sepakat kumpul? Sesekali boleh. Tetapi kalau sudah menjadi suatu rutinitas seakan-akan seperti salat tarawih maka tidak boleh. Tapi kalau sesekali maka tidak mengapa. Bolehkah sesekali kita salat duha berjamaah? Sesekali boleh-boleh saja. Sesekali boleh-boleh saja. Ini Nabi SAW salat di waktu mana? Waktu duha. Itu tidak. Nabi SAW salat di waktu duha. Ya. Tidak ada masalah. Karena datang dalam banyak hadis Rasulullah SAW salat malam bersama sebagian sahabat di luar bulan Ramadan. Rasulullah SAW pernah salat bersama Hudzaifah. Rasulullah SAW pernah salat bersama Jabir bin Abdullah. Dan sahabat-sahabat yang lain. Di antaranya Rasulullah SAW pernah salat di waktu duha bersama Abu Bakar dan Itban. Thumma sallam. Kemudian Nabi SAW salam. Qala uhabasnahu ala khaziratin sana'naha lahu. Setelah itu Nabi SAW tidak langsung pulang. Nabi ditahan oleh Itban bin Malik. Kenapa? Itban bin Malik sudah buatkan makanan buat Nabi SAW untuk menjamu Nabi SAW. Makanan tersebut disebut dengan khazirah. Khazirah, kata para ulama, adalah daging yang dipotong kecil-kecil, kemudian dicampur dengan air, dicampur dengan dakik, dengan tepung. Kalau istilah kita zaman sekarang disebut dengan syurbah. Kalau antum ke Madinah, antum minta syurbah. Atau antum ke restoran Arab, minta syurbah. Syurbah itu ya semacam bubur, tapi ada apa? Dagingnya tidak terlalu kental, bisa dimakan. Tapi tidak sampai pada derajat bubur ya. Antara bubur dengan kuah ya. Namanya syurbah. Jadi bisa dimakan. Dicampur dengan potongan-potongan daging. Ini dalil tentang memuliakan tamu, bagaimana para sahabat mengundang Nabi SAW dan dia menyediakan makanan. Qala fasaba fil baiti rijal min ahli dar zaw adadin fajtama'u. Nabi sedang duduk di rumah Itban, maka orang-orang pada datang. Entah apakah kabar telah sampai kepada mereka atau Itban kabarkan bahwasanya akan datang Rasulullah SAW atau kebetulan mereka datang. Intinya akhirnya mereka berkumpul beberapa orang. Kemudian mereka ngobrol bersama Nabi SAW. Tatkala ngobrol, faqala qailun minhum. Ada salah seorang dari mereka berkata. Ada yang mengatakan dialah Itban bin Malik. Ada yang mengatakan yang lainnya. Atau salah seorang berkata, Aina Malik ibnu Dukhayshin. Mana si Malik ibnu Dukhayshin? Atau ibnu Ad-Dukhshun. Perawi ragu tentang namanya. Apakah Malik ibnu Dukhayshin atau Malik ibnu Dukhshun? Dukhayshin ala isim tasghir atau Dukhshun mukabbar ya. Faqala ba'dhum, ada yang menjawab, dzalika munafiqun la yuhibbullaha wa rasulahu. Malik bin Dukhayshin adalah munafik. Dia tidak cinta kepada Allah dan Rasulnya. Ngobrol di antara Nabi dan para sahabatnya. Ini sedang gibah atau tidak? Sedang gibah. Kata para ulama, gibah di hadapan pemimpin kalau ada masalah tidak jadi masalah. Ya, ada seorang dikhawatirkan melakukan kerusakan atau mengganggu ketenteraman atau menyebarkan kesesatan, maka jadi pembicaraan untuk mencari solusi enggak ada masalah. Ya. Ini mereka gibah di hadapan Nabi SAW, kumpul bicara tentang seseorang. Seorang berkata, dia munafik, tidak cinta kepada Rasulnya. Faqala Rasulullah SAW menegur. Kata Rasulullah SAW, la taqul dzalik, jangan kau berkata demikian. Ala tarahu qad qala la ilaha illallah yuridu bidzalika wajhallah. Tidakkah kau lihat dia Ibnu Dukhshun ini mengucapkan la ilaha illallah dan dia mengucapkan kalimat tersebut karena berharap wajah Allah itu ikhlas? Nabi bertanya, Nabi tidak kasih statement tapi Nabi tanya. Kenapa kau celah dia? Bukankah dia mengucapkan la ilaha illallah? Bukankah dia mengucapkannya karena ikhlas kepada Allah? Qala Allahu wa rasuluhu a'lam. Orang yang menuduh tadi mengatakan Allahu a'lam. Artinya berarti Nabi bertanya, bukan kasih statement. Kalau Nabi kasih statement, dia tidak mungkin menentang. Makanya dia menjawab Allahu wa rasuluhu a'lam, Allah Rasulnya lebih mengetahui. Qala fa inna nara wajhahu wa nasihatahu ilal munafiqin. Maka dia membantah lagi. Dia berkata, ya Rasulullah, kami lihat arahnya dia itu ke arah orang-orang munafik. Nasihatnya dia kepada orang munafik. Artinya dia ingin kebaikan bagi orang-orang munafik. Selalu punya hubungan dengan orang-orang munafik. Ini bahaya, makanya perlu dibicarakan di hadapan Nabi SAW. Maka Rasulullah SAW berkata, tetap berusaha membela Ibnu Dukhshun. Fa inna Allah qad harrama 'alan nari man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajh Allah. Sungguhnya Allah mengharamkan atas api neraka jahanam bagi orang yang mengucapkan la ilaha illallah dan dia berharap wajah Allah dengan mengucapkan kalimat tersebut ya. Inilah hadis yang berkaitan dengan bab ini.
Ini di akhir hadis Nabi SAW mengatakan suatu hadis yang sangat agung yang dinukil oleh Syekh Muhammad bin Wahab rahimahullah, ya, bahwasanya fa inna Allah harrama 'alan nari man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajha Allah. Sungguhnya Allah mengharamkan kepada neraka jahanam orang yang mengucapkan la ilaha illallah yang mengharapkan wajah Allah. Jadi dalil bahwasanya mengucapkan la ilaha illallah harus ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak orang yang mengucapkan la ilaha illallah namun dia tidak paham dan dia tidak ikhlas. Sehingga mengucapkan la ilaha illallah tapi masih memakai jimat. Mengucapkan la ilaha illallah masih percaya kepada dukun. Mengucapkan la ilaha illallah tapi masih tidak ikhlas percaya sama klinik-klinik. Ya, mengucapkan la ilaha illallah tetapi masih minta kepada penghuni kubur. Dan masih banyak orang yang seperti demikian dari saudara-saudara kita yang tidak paham tentang la ilaha illallah. Baik, kita lanjutkan ya. Bab 47. Bab at-tayammunu, babun at-tayammunu atau babut tayammuni fi dukhulil masjid wa ghairihi. Bab tentang mendahulukan yang kanan. Tayammun artinya mendahulukan yang kanan. Tatkala masuk masjid dan yang lainnya. Ini asalnya kita mendahulukan yang kanan. Tatkala masuk ya, kecuali ada hal-hal yang mengharuskan kita mendahulukan yang kiri, Ya, sebagian ulama mengatakan dilihat kita berpindah dari mana ke mana. Kalau kita berpindah dari satu kondisi dari yang rendah ke yang lebih tinggi dari sisi kemuliaan tempat tersebut, maka kita mendahulukan kanan. Contohnya dari keluar rumah masuk masjid. Rumah atau luar masjid dengan masjid mana yang lebih utama? Dalam masjid tentunya. Maka kita menggunakan kaki kanan. Tatkala keluar dari masjid ke teras atau ke jalan, tentu masjid lebih utama daripada jalan, maka kita mendahulukan kaki kiri. Ya. Tatkala kita masuk dari rumah ke toilet, ke WC, mana yang lebih utama? Rumah atau toilet? Rumah. Maka dari yang tinggi ke rendah, maka kita menggunakan kaki kiri. Mendahulukan kaki kiri. Seperti itu kira-kira kaidahnya. Kalau ternyata sama kondisinya, dari rumah kita ke rumah orang, rumah kita tidak lebih mulia daripada rumah dia. Rumah dia tidak lebih mulia daripada rumah kita. Tatkala kondisinya sama, maka tatkala kondisinya sama, dahulukan yang kanan. Dahulukan yang kanan. Ini kaidah intinya. Kalau kita berpindah dari satu tempat ke tempat yang lebih mulia, maka kita mendahulukan yang kanan. Wa kana Ibnu Umar yabda'u bi rijlihil yumna fa idza kharaja bada'a bi rijlihil yusra. Adalah Ibnu Umar kalau dia masuk masjid, maka dia mendahulukan kaki kanannya. Dan kalau dia keluar dari masjid, radhiyallahu anhu Ibnu Umar, maka dia mendahulukan kaki kirinya. Mendahulukan kaki kirinya. Baik, Al-Imam Al-Bukhari membawakan hadisnya. Qala Abu Abdullah Al-Bukhari rahimahullahu taala qala haddatsana Sulaiman ibnu Harb. Qala haddatsana Syu'bah 'anil Ash'ath ibni Sulaim an abihi an Masruq an Aisyah qalat, dari Aisyah radhiyallahu anha beliau berkata, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yuhibbu at-tayammuna mastata'a fi sya'nihi kullih. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam suka untuk mendahulukan yang kanan semampu beliau dalam segala urusannya. Fi tuhurihi, dalam bersucinya, wa tarajjulihi, dalam menyisir rambutnya, wa tana'ulihi, dan dalam memakai sendal. Nabi selalu mendahulukan yang kanan. Maka kita ikhwan dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala akan selalu beraktivitas. Jadikanlah aktivitas kita semuanya berpahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya dalam memakai sendal kita ingat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sisi rambut kita ingat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi bagaimana sunnahnya kita kerjakan, ya. Masuk rumah, keluar rumah, masuk masjid, keluar masjid, kita ingat Nabi sallallahu alaihi wasallam sunnahnya seperti ini, sehingga hari-hari yang kita lewati, detik-detik yang kita lewati semuanya berpahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Syekh Abdul Karim Al-Khudair tatkala menjelaskan firman Allah dalam syarah Kitabut Tauhid, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Kata Allah, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Artinya Allah ciptakan kita untuk beribadah. Dan tidak mungkin kita jadikan waktu kita seluruhnya untuk Allah kalau hanya sekedar ibadah mahdhah. Kalau hanya sekedar untuk salat, enggak mungkin kita salat 24 jam. Kalau untuk baca Quran, enggak mungkin kita baca Quran selama 24 jam. Pasti ada kegiatan-kegiatan aktivitas duniawi yang kita kerjakan menyela aktivitas akhirat. Yang enggak mungkin kita salat terus, enggak mungkin kita baca Quran terus. Kita baca Quran berhenti, makan, minum, tidur, ngobrol sama istri, ngobrol sama anak-anak. Kemudian kita mungkin salat, ya. Kemudian kita mungkin kerja, ya.
Mungkin kita dengar berita apa banyak kegiatan duniawi yang kita lakukan, tapi ini semua bisa jadi nilai ibadah kalau kita niatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Di antara hal yang menjadikan hidup kita berkah, senantiasa bernilai ibadah, kita lakukan aktivitas duniawi mendahulukan yang kanan daripada yang kiri. Kita ingat ini sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Toh kita sisiran ya. Saya jarang sisiran ya tapi karena sering botak ya. Tapi antum yang rambutnya panjang-panjang, insya Allah sering apa? Sisiran. Kalau sisiran ingat yang kanan dulu. Nabi sallallahu alaihi wasallam sisirnya apa? Kanan dulu, baru yang kiri ya. Jangan langsung tengah. Kanan dulu, kanan, kiri. Nabi sallallahu alaihi wasallam sisiran demikian. Kenapa sisir kanan dulu baru kiri? Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Tatkala kita sisiran kita ingat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita pakai baju kanan dulu. Ajar anak kita sejak kecil yang kanan dulu. Baru yang kiri. Pakai celana, ajar anak kita dari kecil. Yang kanan dulu. Sehingga dia ingat. Kanan itu kenapa? Nanti besar kita jelaskan. Kanan ini sunnah Nabi. Nabi mendahulukan yang kanan baru yang kiri. Ya, Nabi tatkala gundul juga demikian. Kanan dulu baru kemudian apa? Kiri. Ya, kanan dulu baru kiri. Fi sya'nihi kullih dalam segala urusannya. Fi tuhurihi dalam berwudu kanan dulu. Mandi junub kanan dulu. Tanah ulihi pakai sendal kanan dulu. Semuanya kita kerjakan, maka banyak waktu kita berkah bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga masuk masjid kaki kanan dulu. Kalau keluar masjid kaki kiri dulu. Dalam Al-Imam Ibnu Hajar rahimahullah taala ya menjelaskan tentang hadis atau riwayat Ibnu Umar ya. Dalam riwayat Al-Hakim dari jalan Muawiyah bin Qurrah dari Anas radhiyallahu anhu annahu kana yaqul, ada hadis lain selain Ibnu Umar dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Anas berkata minas sunnah, termasuk sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza dakhaltal masjid an tabda'a bi rijlikal yumna, kalau kau masuk masjid maka kau dahulukan kaki kananmu. Wa idza kharajta, kalau kau keluar an tabda'a bi rijlika al yusra, kalau kau keluar kau dahulukan kaki kirimu. Sekarang praktiknya gimana ikhwan? Antum kan taruh sendal di luar. Taruh sendal di luar. Terus kalau antum mau keluar dari masjid, mana dulu? Kanan apa kiri? Kiri. Tapi sunnahnya kita kalau pakai sendal kanan dulu. Segimana caranya? Hah? Kaki kiri dulu injak sendal kiri. Baru kaki kanan masukkan ke sendal kanan, baru kita masuk sendal kiri. Ustaz, ada gerakan tambahan? Iya, karena Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada masalah. Enggak ada masalah. Sunnahnya kalau kita lepas sendal kiri dulu. Kiri dulu, baru kemudian kaki kanan. Kalau pakai sendal, sunnahnya kaki kanan dulu, baru kaki kiri. Kalau lepas sendal, sunnahnya kiri dulu, baru kaki kanan. Ini juga terkadang orang tidak perhatikan. Kebanyakan orang pakai sendal dia kanan dulu, buka sendal kanan juga di luar yang dibuka. Tapi antum kalau latihan lama-lama biasa. Subhanallah. Dulu saya pertama kali menjalankan sunnah ini saya juga susah ya. Pakai sendal kanan, lepas kanan juga dulu. Tapi lama-lama sudah biasa, setiap kita buka sendal, ingat ini sunnah Nabi SAW. Berpahala. Daripada mikirin Sunda Empire, kita ingin sunnah Nabi SAW. Dapat pahala. Ya. Sehingga waktu kita banyak berkah, pakai baju dapat pahala, kanan dulu, pakai sendal, kanan dulu, ya, dan seterusnya. Adapun perkara-perkara dan demikian juga hal yang lain yang penting untuk pakai tangan kanan, maka pakai tangan kanan. Perkara-perkara yang penting kita yang bisa digunakan tangan kanan, maka tangan kanan. Para ulama khilaf tentang bagaimana bersiwak, yang afdal tangan kanan atau tangan kiri. Kalau kita cebok, istinja, istijmar pakai tangan kiri. Untuk bersihkan barang-barang kotor pakai tangan apa? Kiri. Ya, para ulama sepakat pakai tangan kiri. Ya. Kalau makan pakai tangan kanan. Tapi kalau siwak ini kanan apa tangan kanan atau tangan kiri sunnahnya. Maka ada khilaf di kalangan para ulama. Sebenarnya mengatakan yang afdal tangan kiri karena ini membersihkan kotoran. Maka sebagaimana kita istinja pakai tangan kiri, kita siwak juga pakai tangan kiri. Sebenarnya mengatakan tidak, tetap pakai tangan kanan. Kenapa? Karena siwak itu dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi suka bersiwak. Ya, dan ini ada tambahan matharatun lil fam wa mardatun lirrabb. Siwak itu membersihkan mulut dan dicintai oleh Allah. Dari sisi dicintai oleh Allah, maka kita pakai yang kanan. Kalau saya pilih yang kanan karena lebih gampang, saya sikat gigi pakai yang kanan. Tapi intinya ini perkara ringan, kanan kiri boleh, ada khilaf dengan para ulama.
Taib. Cincin, kanan atau kiri? Ini ada datang hadis Rasulullah terkadang pakai di tangan kanan, terkadang Rasulullah pakai di tangan kiri. Oleh karenanya bebas, kita boleh kanan, boleh kiri. Maka demikian pula dengan jam, perkaranya mudah. Para ulama mengatakan dikiaskan dengan cincin. Terkadang kita boleh jam tangan kanan, boleh terkadang jam tangan kiri. Perkaranya mudah, tergantung mana yang ringan bagi kita. Baik. Ini hadis berikutnya panjang ya. Kita tunda saja ya. Minggu depan insyaallah taala. Kalau ada yang bertanya saya persilahkan. Wallahu taala alam bis-shawab. Ustaz, anak ingin bertanya, calon wali pasangan anak ingin khitbah dengan cara anak membawa cincin dengan dasar agar ada ikatan dan merasa terikat satu sama lain. Apa yang harus anak lakukan, Ustaz? Kita bilang khitbah melamar tidak mengikat satu dengan yang lainnya, ya. Dan ini adalah kebiasaan orang-orang kafir, ya. Sehingga kalau sudah dikasih cincin tunangan, seakan-akan khawatirnya menjadikan seakan-akan sudah halal, ya. Nah, ini sudah saya booking ya, selesai ya. Seakan-akan sudah halal sehingga kemudian pacaran mau apa kemana-mana sudah pakai cincin tunangan. Malaikatnya perlu mengatakan ini kebiasaan orang kafir. Kita tidak perlu demikian. Bilang cincin nanti pas kawin. Itu cincin simpan aja, nanti pas kawin pasang ya. Kalau perlu 5 juga saya setuju, bilang tidak ada masalah. Tapi kalau masih tunangan tidak perlu karena itu kebiasaan orang-orang non-muslim. Saya bilang ya enggak, insyaallah kita ingin berkah. Kita ingin proses pernikahan kita dimulai dengan apa? Keberkahan. Adapun dari sejak awal kita menyelisihi kebiasaan kaum muslimin dan menyepakati kebiasaan orang-orang non-muslim, maka kurang berkah. Sampaikan baik-baik saja. Insyaallah kalau sudah bicaraan, sudah proses, sudah ditentukan kapan menikahnya, insyaallah sudah ada ikatan batin. Tidak perlu seperti itu ya. Tidak perlu seperti itu. Ustaz, apakah anak yang lahir di luar nikah bisa dinasabkan ke anak dan bisakah anak kelak dia besar ketika nikah anak walikan? Tidak. Jadi kalau anak yang lahir di luar nikah atau anak zina, waladuz zina, maka kita hanya bapak biologis tapi bukan bapak syar'i. Bukan bapak syar'i. Bahkan pendapat yang benar, kita bukan mahramnya. Kita bukan mahramnya artinya buat kita temani dalam perjalanan tidak, meskipun kita tidak boleh nikah dengan dia. Tapi kita bukan mahramnya karena tidak syar'i. Kita bukan bapak yang syar'i dari anak tersebut. Maka tidak boleh dinasabkan kepada kita dan tidak boleh kita jadi walinya. Dan dinisbahkan kepada ibunya. Taib, bagaimana kalau menikah? Menikah maka yang menikahkan adalah wali hakim. Wali hakim. Kalau ternyata anak tersebut di bawah pengasuhan kita, ya kita harus tahu hukumnya tersebut ya. Saatnya kita nanti ceritakan dengan kata-kata yang baik ya, agar dia mengerti dulu ayah khilaf, ayah melakukan bisa. Tatkala saatnya dia sudah bisa mengerti, kita sampaikan. Ya, ayah sayang sama kamu tapi ini hukum syar'i seperti ini, kamu anak biologis ayah tapi dia ceritakan dengan dari hati yang dalam. Ayah pernah salah dan sudah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang menikahkan harus wali hakim. Boleh wali hakim kita minta untuk mewakilkan kepada kita boleh. Tapi tetap yang jadi wali adalah wali hakim. Wallahu a'lam bishawab. Azan ya, silakan azan dulu. Fadhal. Pertanyaan berikutnya, kita banyak dapati dalam Fathul Bari, Al-Hafidz Ibnu Hajar menukil perkataan atau pendapat para ulama. Apakah penukilan tersebut hanya sebagai penguat maraji' kitab Fathul Bari atau sekaligus menjadi pendapat ulama yang diikuti oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar, menjadi madhab yang diikuti oleh beliau? Contohnya pendapat beliau yang menukil ulama-ulama tentang sifat-sifat Allah. Kita bisa melihat Ibnu Hajar sering menukil dari ulama kemudian dia bantah, ya. Sering dalam Fathul Bari. Contoh dinukil dari Kirmani berkata demikian kemudian dia bantah. Sering ya. Terkadang dia menukil dalam rangka mendukung ya. Jadi dilihat dari konteksnya. Seperti dalam masalah asma sifat, terkadang beliau menukil ulama yang mentakwil sifat dan nampak beliau mendukung ulama tersebut. Terkadang beliau menukil membantah para penakwil sifat dan nampak beliau sedang mendukung bantahan tersebut. Jadi tidak bisa kita
generalkan, tapi kita lihat bagaimana konteks dia tatkala dia menukil perkataan ulama tersebut ya. Bisa kelihatan, sangat nampak. Beliau menukil untuk mengkritiki atau beliau menukil untuk apa? Mendukung. Kami baru saja kehilangan anak kami tercinta. Semoga Allah memberikan rahmatnya. Amin ya rabbal alamin. Dalam kecelakaan beberapa hari yang lalu, anak kami ini masih 11 tahun dan baru kelas 5 SD. Belum balik. Semasa hidup ananda memiliki tabungan yang disimpan uminya. Mohon beri kami nasihat untuk musibah yang kami alami. Kita bilang bahwasanya di antara musibah yang besar adalah musibah kehilangan seorang anak. Kalau seorang bersabar, hamidallah wastarja', dia mengucapkan alhamdulillah ala kulli hal, dia mengucapkan illahi wa inna ilaihi raji'un, maka Allah akan bangunkan bagi dia Baitul Hamdi, istana yang disebut dengan Baitul Hamdi. Sehingga datang dalam hadis, Allah bertanya kepada malaikat, ya, mata waladul abdi, tatkala ada seorang hamba anaknya meninggal dunia, maka Allah bertanya kepada malaikat, qabattum ya walada abdi, apakah kau mengambil nyawa anak dari hambaku, ya? Qabattum samarata fuadihi, apakah kalian telah mengambil buah hatinya? Ya. Kemudian Allah bertanya, madza qala abdi, apa yang dikatakan hambaku tatkala kalian mengambil buah hatinya? Kata para malaikat, hamidaka wastarja', dia memuji engkau dan dia mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Yaitu sang orang tua berkata innalillahi wa inna ilaihi raji'un, alhamdulillah ala kulli hal. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, ubnu li abdi baitan wa sammuhu baital hamdi. Bangunkanlah istana bagi hambaku di surga dan namakan istana tersebut dengan istana pujian. Kenapa? Karena dalam kondisi apapun dia masih memuji Allah Subhanahu wa taala. Kita husnudzon bahwasanya apa yang Allah takdirkan pada anak kita itu yang terbaik buat anak kita dan buat kita. Kita enggak tahu di depan ini banyak sekali fitnah yang luar biasa. Tidak gampang mengurus anak. Dia belum balik meninggal dunia, mudah-mudahan menjadi pemberi syafaat pada hari kiamat kelak dan itu manfaat bagi kita dan dia diselamatkan dari berbagai macam fitnah, ya. Di depan kita banyak fitnah, kita terfitnah, anak kita enggak tahu nanti di masa depan apa yang akan mereka hadapi, ya. Alhamdulillah Allah sudah kasih kita amanah dan kita sudah jalankan amanah dengan baik. Tatkala Allah mengambil amanah tersebut, kita terima. Allah lebih tahu apa yang terbaik buat kita dan buat anak kita. Pertanyaan berikutnya, bagaimana status uang tabungan Ananda? Apa yang harus kami lakukan? Jadi kalau itu memang sudah kita plotkan sebagai harta milik anak kita, maka itu adalah harta yang kita warisi. Tapi kalau itu bukan buat anak kita, hanya sekedar kita simpan, itu harta masih milik kita, berarti bukan harta warisan. Beda ya. Saya simpan tabungan, saya atas namakan anak saya, bikin saya buka rekening misalnya atas nama anak saya simpan. Tapi saya belum niatkan bukan anak saya, tidak. Sekedar ini uang saya, cuma di depan nanti kalau anak saya punya kebutuhan, saya akan pakai dari tabungan ini. Maka dalam kondisi demikian statusnya masih harta kita, ya. Cuma anak kita keduluan meninggal. Tapi beda kalau kita sudah ini memang atas nama anak kita, memang ini milik anak kita, ya. Kalau kita mau ambil harus minta izin, berarti statusnya milik siapa? Anak kita. Kalau itu statusnya sudah milik anak kita, benar-benar berpindah tangan dari kepemilikan kita ke kepemilikan anak kita, maka jadi warisan bagi kita. Maka dilihat siapa ahli warisnya. Kalau anak meninggal berarti ada warisnya bapaknya, ada ahli warisnya apa? Ibunya, ya. Ada ahli warisnya, ya. Mungkin adik perempuannya dan yang lainnya, maka perlu dihitung, ya. Tinggal lihat posisi harta tersebut apakah benar-benar milik anak kita atau milik kita yang kita siapkan untuk anak kita, tentu berbeda. Kalau masih milik kita berarti harta kita. Bagaimana status uang sumbangan dari orang yang takziah? Apakah milik si mayat atau bagaimana? Saya rasa tidak. Orang yang datang memberi bantuan bukan untuk mayat tapi untuk keluarga yang terkena musibah. Maka uang tersebut milik kita sebagai orang tua yang sedang terkena musibah. Mau kita gunakan untuk keperluan kita sehari-hari boleh, mau kita gunakan kita sedekahkan atas nama anak kita juga boleh, terserah. Tapi itu bukan milik anak kita yang meninggal dunia. Karena orang datang tidak mengatakan ini buat anakmu, enggak, ya. Dia buat kita karena kita yang mengalami musibah. Ustaz, saya seorang istri, kalau suami malam hari minta untuk hubungan suami istri, tapi saya menolaknya. Waduh, ini bahaya ini. Ini dosa besar ini. Hati-hati, ya. Rasulullah sudah mengingatkan hal ini. Idza da'a ar-rajulu imra'atahu ila firashihi fa'abat fabata ghadban la'anathal malaikatu hatta tusbih. Kalau seorang lelaki mengajak istrinya untuk berhubungan,
kemudian istrinya tidak mau, kemudian suaminya tidur dalam kondisi marah, maka malaikat melaknatnya sampai pagi hari. Ya. Ini dalil bahwasanya menolak ajakan suami untuk berhubungan dosa besar. Dosa besar. Ya. Dengan syarat tidak ada uzur. Dengan syarat suaminya marah. Ya. Suaminya marah kelihatan dari mukanya. Cemberut ya. Kadang mungkin dia marah, dia gigit bantal ya. Bantalnya dipeluk keras-keras karena jengkel misalnya. Ya, ini berarti dia marah. Mungkin dia tidak ungkapkan tapi kelihatan orang marah. Dia balik kanan, tidak mau tengok kita, berarti dia sedang marah. Gara-gara kita tidak memenuhi keinginannya. Maka ini dosa besar. Beda kalau kita ada uzur, ternyata misalnya dia ingin berhubungan di kemaluan, ternyata kita sedang haid misalnya, atau kita sedang sakit, sang istri sedang sakit, lain cerita sedang stres misalnya, lagi masalah sama tetangga, ya, tahu-tahu suaminya nyelonong ingin berhubungan, itu lain cerita, kata para ulama uzur. Tapi kalau nggak ada uzur, tidak mau, kenapa? Tidak berhasrat. Tidak berhasrat bukan uzur. Suami sudah, hasratnya sudah 240 volt. Istrinya baru 5 volt, belum naik-naik ya. Bukan alasan untuk dia menolak ya keinginan suaminya. Dia boleh sampaikan, ya suamiku, pelan-pelan saya juga ingin berhasrat. Gimana caranya? Tapi dia menolak dengan alasan saya tidak berhasrat, tidak boleh. Ya. Kemudian dia tidur dipenuhi laknat oleh malaikat. Ini mengerikan ya. Bukan ringan, dilaknat oleh apa? Malaikat. Dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kecuali suaminya memaafkan, suaminya pemaaf. Kalau suaminya maafkan enggak apa-apa ya. Ya dia jengkel tapi dia ya sudahlah ya. Ya. Dia tidur ya. Dia maafkan, ya itu enggak ada masalah. Tapi kalau dia tidak maafkan, maka wanita ini tercela. Saya menolaknya di malam hari, tapi tengah malam saya bangun untuk sholat tahajud. Apakah sholat saya diterima? Ini salah fikih dalam fikih prioritas ya. Prioritas anti melayani suami, bukan sholat malam ya. Ini sholat malam dilaknat malaikat. Ya, masalah diterima atau tidaknya urusan Allah Subhanahu wa taala. Tapi anti salah, harusnya anti melayani apa? Suami ya. Ya. Harusnya anti melayani suami. Tinggal diaturlah bagaimana. Kalau tidak bisa melayani, minta maaf mas. Jangan dulu mas, saya lagi capek. Besok insya Allah pada subuh mas. Misalnya. Aturlah gimana ya, bisa diatur. Masa nggak bisa? Ana seorang istri yang mengetahui suami berzina melalui chat WA-nya. Bahkan ada kiriman foto yang membuka aurat. Dan saat itu suami minta maaf. Apa yang harus ana lakukan sebagai seorang istri? Mohon saran untuk ana dan suami. Ingatkan suami ya, bahwasanya segala perbuatan ya mempengaruhi kehidupan kita di kemudian hari, terutama di akhirat kita. Zina bukanlah dosa ringan, dosa besar. Termasuk dosa-dosa yang terbesar. Makanya Allah gandengkan, Allah mengatakan tentang orang-orang yang disebut oleh Allah dengan ibadur rahman, di antara ciri-ciri mereka, walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar wa la yaqtuluna nafsal lati harramallahu illa bil haqq wa la yaznun. Itu orang-orang yang tidak pernah berbuat kesyirikan dan orang-orang yang tidak pernah membunuh jiwa yang diharamkan untuk dibunuh dan tidak pernah berzina. Wa may yaf'al dzalika yalqa athama. Barang siapa yang melakukan hal-hal tersebut, di antaranya zina, dia akan mendapatkan dosanya. Yudha'af lahul 'adzabu yaumal qiyamah, dan akan dilipat gandakan adab baginya pada hari kiamat. Wa yakhlud fihi muhana, dan dia kekal dalam neraka dalam kondisi yang hina. Illa man taba, kecuali orang yang bertaubat. Wa amana, beriman kembali. Wa amila salihan, ya, dan beramal saleh. Maka kalau suami bertaubat, buktikan mana amal salehnya. Amal solehnya artinya dia menjauhi hal-hal yang bisa mengantarkan dia kepada zina. Setan sudah tahu titik kelemahannya di situ. Ya. Sampaikan kepada suami, ini berbahaya bukan cuma untuk engkau, untuk anak-anakmu bisa jadi terkena dampak dari perbuatanmu. Ya. Bisa jadi rezeki kita terganggu gara-gara perbuatanmu. Bisa jadi kita dapat musibah di kemudian hari gara-gara perbuatanmu. Ya. Ya. Maka nasihati dengan baik dan saya rasa maafkanlah suami. Maafkanlah suami. Ya enggak ada masalah misalnya nasihati suami dengan cara yang baik ya. Dan suami berjanji untuk tidak mengulangi hal tersebut. Ini sama pertanyaannya, tolong beri nasihat untuk pasangan yang berselingkuh ya. Subhanallah. Sudah ngaji masih berselingkuh. Ya, kita tahu bahwasanya kita lemah. Ya ikhwan, masalah
masalah syahwat ini bukan perkara ringan. Kata Nabi SAW, "Ma taraktu ba'di fitnatan adharra 'ala rijal minan nisa." Aku tidak pernah meninggalkan fitnah yang paling berat bagi lelaki seperti fitnah wanita. Antum jangan macam-macam dengan fitnah wanita. Jangan pede dengan jenggot ente. Mau jenggot panjang sampai pusar sama saja. Kalau lihat cewek cantik, jenggot bergetar. Ya. Jangan. Kita enggak tahu titik lemah kita kapan. Mungkin antum tidak tergoda dengan wanita A, wanita B, wanita C. Antum enggak level. Begitu wanita Z, goyang antum. Setan melemparkan rasa cinta, antum tidak bisa tolak lagi cinta tersebut, padahal cinta yang haram. Hati-hati, bisa jadi setan melemparkan rasa cinta pada diri antum untuk mencintai istri orang. Mulailah antum menggoda istri orang. Terjerumus dalam kubangan maksiat satu demi satu tanpa antum sadari. Maka seorang menghindarkan hal itu semua. Jangan buka celah terhadap wanita yang haram baginya. Ya. Kita itu lemah, kita itu lemah terhadap wanita. Ya, kita lihat perempuan cantik kita pasti apa? Tergoda. Meskipun istri kita paling cantik di dunia. Ya. Melihat perempuan cantik kita tergoda juga. Apalagi kalau perempuan tersebut lebih cantik dari istri kita, lebih musibah lagi. Maka seorang tahu diri dia lemah, maka dia cukupkan dengan apa yang Allah halalkan baginya. Berdoa kepada Allah, Allahumma kfini bihalalika an haramik. Ya Allah, cukupkan aku dengan yang halal yang Kau anugerahkan kepadaku dari hal-hal yang haram yang Kau larang dari. Tapi demikian saja kajian kita. Insyaallah kita lanjutkan Selasa depan. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.